Harbolnas masih jauh, Lebaran dan Hari Raya udah lewat. Tapi ada loh yang rajin courting sini, courting sana. Bukan di mall atau marketplace. Obral courting ini sedang terjadi di pengadilan kita. Sekali lagi, pesta courting terjadi di Pengadilan Tinggi Jakarta. Masih ingat kan mereka memotong hukuman untuk Jaksa Pinangki Sirna Malasari? Sekarang mereka mengurangi hukuman untuk Joko Chandra. Terdakwa kasus penyuapan sederet pejabat di Kejaksaan Agung dan Kepolisian ini dapat potongan hukuman sebanyak 1 tahun penjara. Awalnya dihukum 4 tahun 6 bulan, sekarang jadi 3 tahun 6 bulan. Ya lumayan lah, 30% lebih diskonnya. Kalau kita lagi belanja, diskon 30% itu kan lumayan bisa bikin hilaf kan? Courtingan hukuman untuk Joko Chandra kali ini dengan alasan karena Joko sudah menjalani pidana penjara terkait kasus sebelumnya, pengalihan utang atau sesi Bank Bali di tahun 2009. Alasan lain, Joko juga sudah menyerahkan dana yang ada dalam escrow account Bank Bali sebesar 546 miliar rupiah. Duh, gimana sih? Fakta bahwa yang bersangkutan pernah terbukti bersalah melanggar hukum, kok jadi alasan hukuman berikutnya jadi lebih ringan? Orang yang pernah melanggar hukum ketika mengulangi lagi perbuatannya, mestinya dihukum lebih keras lagi dong. Apalagi kejahatan yang kedua ini untuk kabur dari hukuman kejahatan pertama. Jelas-jelas kejahatan kedua dilakukan untuk melecehkan hukum dan pengadilan. Kok malah jadi alasan untuk diberi keringanan? 4 dari 5 hakim yang mengkorting hukuman Joko Chandra ini juga hakim yang memotong hukuman Jaksa Pinangki. Ladies and gentlemen, please welcome Muhammad Yusuf sebagai Hakim Ketua, Haryono, Singgih Budi Prakoso, dan Reni Halid sebagai Hakim Anggota. Keempatnya sama-sama mengkorting hukuman Pinangki dan Joko Chandra. Nah, kalau Joko Chandra dikorting 30%, Pinangki ini kortingannya malah 60%. Dari 10 tahun menjadi 4 tahun. 60% dong. Kurang hilaf apa lagi coba kalau kita belanja diskonnya segitu. Satu hal lagi juga terungkap. Pinangki hingga akhir Juli ternyata belum juga dipindah ke lapas, tapi masih ditahan di rutan Kejaksaan Agung. Alasannya? Hanya soal administrasi dan kejaksaan sedang banyak pekerjaan. Tenaga harus dijaga karena masih pandemi. Jangan lupa, ada lagi yang barusan terima kemurahan hati juga. Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial yang tersangkut kasus tilap menilap dana bansos. Ia dituntut 11 tahun penjara oleh jaksa dari KPK. Korupsi di tengah pandemi loh. Kurang buas apa lagi coba? Perlu digarisbawahi, jaksa yang menuntut 11 tahun itu dari KPK. Iya, KPK anak buahnya Pak Firly Bahuri. KPK yang sekarang itu, yang beberapa bulan lalu berani koar-koar soal hukuman mati mereka yang menilap uang rakyat di masa pandemi. Penegakan hukum ini soal bobot, soal ukuran, juga soal kepantasan. Yang pegang kendali memang hanya beberapa, tapi kita bisa menilai seberapa impas dan pantas. Akil Mohtar, Ketua Mahkamah Konstitusi yang tersangkut suap pemilu kada, bisa dituntut seumur hidup. Kenapa yang mencatut uang makannya rakyat miskin yang sedang terjepit karena pandemi, kok hanya 11 tahun? Repot ini, repot. Tujuan sanksi yang berat adalah memberi efek jerak, agar kita semua siapapun itu ngeri dengan hukumannya, agar siapapun jadi berpikir ratusan kali sebelum berbuat jahat. Kalau hukumannya ringan, tuntutannya enteng, dan masih dikorting sampai 60% begitu, siapa yang kapok? Di mana-mana flash sale itu, diskonan itu, untuk mengundang orang datang dan belanja. Korting hukuman korupsi ini kan jadinya kayak undangan ya. Undangan untuk yuk, belanja yuk. Tapi belanjanya pakai uang rakyat, uang kita-kita juga. Kita lagi yang nombok, rakyat lagi yang harus urunan lewat pajak, urunan subsidi. Dan ini beneran loh. Jadi, selama rentang 2001 sampai 2015, diperkirakan kerugian negara karena korupsi mencapai 203,9 triliun rupiah. Namun total hukuman finansial yang diberikan kepada koruptor hanya 10,42% saja atau hanya 21,26 triliun rupiah. Ini belum ngitung biaya sosial dari praktek korupsi. Kalau pakai hitungan ICW itu, 203,9 triliun dikurangi 21,26 triliun, negara masih nombok sekitar 182 triliun lebih. Siapa yang nombokin selisihnya?
Ya siapa lagi selain kamu, saya, kita semua para pembayar pajak. Yang harus kapok kan para koruptor ya. Kok malah lama-lama kayak kita yang kapok ya?